Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang selalu tersedia bagi kita dan kebaikannya yang setiap hari diberikan kepada kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu. Kembali kami ada saat ini. Ini semua kemurahan-Mu dan rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara yang dikasih Tuhan, di Australia ada banyak orang yang menggunakan ekstasi. Sebaliknya di Indonesia, banyak yang menggunakan sabu-sabu. Mereka menginginkan efek dari ekstasi dan sabu karena efeknya membuat mereka merasakan perasaan sangat senang dan bahagia. Tapi di samping perasaan itu ada efek lain yang membahayakan. Pemakaian ekstasi dan sabu akan menimbulkan kerusakan otak dan merusak berbagai organ tubuh. Kita tidak memerlukan ekstasi ataupun sabu untuk mengalami kebahagiaan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat selalu bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai memuji namanya. Dalam Mazmur 32 ayat 11 ini tertulis, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ayat ini sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ dinyatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita dalam Tuhan merupakan kondisi hati yang berbahagia yang disebabkan karena Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bukan karena hal-hal lahiriah yang membuat kita bahagia. Sukacita kita ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Setiap kita yang punya Roh Kudus, kita seharusnya bersukacita, dan kita yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan di atas kayu salib lewat pengorbanannya, kita hendaknya bersukacita karena kita sudah mengalami pengampunan, keselamatan, dan anugerah hidup kekal. Bersukacitalah di sini dinyatakan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menjadi pokok dan penyebab serta faktor yang membuat kita bersukacita. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita selama kita ada di dunia. Mengapa, saudara? Karena pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan akan menjadi hal yang menyedihkan, hal yang akan menyiksa kalau selama di dunia kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sebab dalam kekekalan kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Seringkali kita lupa untuk mengerti bahwa bersukacita itu adalah suatu perintah yang aktif. Kita perlu melakukan suatu tindakan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji namanya, memuliakan Dia. Kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, meninggikan Dia yang telah menolong kita. Perlu tindakan aktif dari kita semua yang percaya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang jujur akan bersukacita. Siapa mereka? Tidak lain saudara dan saya yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Akan menjadi hal yang memalukan sebenarnya
Jika orang-orang benar, orang-orang yang telah ditebus, menjalani hidup dengan sikap yang bersedih, murung, galau, gelisah, kelihatan muka cemberut, tidak punya pengharapan, ini tidak akan mencitrakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dalam segala keadaan, di setiap waktu dimanapun kita berada, ada persoalan atau tidak ada persoalan, mari bersukacita selalu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan bahwa kami sudah seharusnya dan selayaknya bersukacita di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan penebus kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal dan memberikan kami pengampunan, menganugerahi kami keselamatan, dan menjamin hidup kami yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap dalam menjalani kehidupan ini. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu, memuji-muji Engkau yang Maha Kudus dan yang penuh dengan kasih. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami selalu berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu atas setiap orang, agar mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.